Shalom. Masih berasa? Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sekarang luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Kembali tempat ini untuk beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian untuk mengangkat hadirat Tuhan.
semakin cemerlang adalah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh memperingati hari Engkau naik ke surga. Ini merupakan hal yang sangat penting juga Tuhan. Engkau naik ke surga karena Engkau mencurahkan Roh Kudus supaya kami semua bisa buat sertai setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Dengan Kau naik ke surga dan Kau mencurahkan Roh Kudus yang ada dalam hidupnya kami, menjaga kami, mengingatkan kami, menolong kami, memulihkan kami, menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau sudah naik ke surga. Dan kami mau juga Tuhan, saat kami menerima Roh Kudus, kami tidak mau diam, kami menjadi saksi sampai kepada bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan urapi setiap kami yang sudah hadir. Jangan satu pun yang Kau lewatkan. Jadikan kami saksi-Mu yang penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau habiskan ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada sore hari dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua kita siap bersama-sama katakan Amin. Mari kita memuliakan pujian Tuhan Yesus baik. Kita memuliakan pujian Tuhan.
Semua dari silakan duduk kembali. Saya akan membuka kesaksian demi dan Tuhan yang menunjukkan cinta kasih Tuhan. Waktu debat saya
intensitas tubuhnya dan intensitas tubuhnya. Masih ada lagi yang menyatakan cinta kasih Tuhan? Shalom. Shalom. Ada sukacita? Saya mau cerita dulu. Untuk hari ini saja. Jadi saya dari malam sampai pagi. Nah, dari pagi saya ke mandi di paket. Terus pulang dari paket, saya ke mana di Klaten dari pagi. Pulang dari Klaten itu sore tadi saya di mana? Yang sudah sampai di kota itu belum pakai masih makan. Terus dari situ pulang kalau mungkin berada dari itu dulu ya. Pas cek Diego itu udah gila. Cuma kan kenyang orang mau tidur lagi. Pas awal cuaca dulu tuh ngantuk sekali. Tapi yang tidur. Tapi kita ada pakai WA. Terus nanti kok bisa pakai motor? Terus dia makan di kerana. Tapi Diego juga tidak ada. Pak Diego tidak ada. Mengantuk. Saya ingin lagi pas bapaknya saya ini dengan terus kemarin pas mau pesen di Weles juga bakal sama Pak. Kalau saya tidur tapi kalau kayak gitu terus saya mengantuk saja. Sampai di sini saya masih aman. Terima kasih atas nasihat dari Yesus dan Yesus memberkati. Masih ada lagi yang menyatakan Tuhan? Jadi segera berbicara, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Saya mengajarkan ayat 1 Tuhan Yesus.
Kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Kau yang dimuliakan, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur karena Kau Tuhan yang baik dan Kau lebih lagi sangat-sangat baik. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesaksian yang sudah kami lakukan. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah Tuhan berikan talenta dengan nyanyian, dengan permainan alat musik. Tuhan terus pakai hidup mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah hidup anak-anak kami Tuhan Tuhan pilih, Tuhan jadikan untuk menjadikan nama-Mu harum di muka bumi. Melalui tingkah laku, melalui apa yang mereka lakukan, melalui perbuatan mereka, melalui perkataan mereka, bahkan melalui kesaksian-kesaksian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga buat kakak yang juga Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur. Kalau hari ini Tuhan, kakak yang semua mendengarkan keinginan roh, bukan keinginan diri sendiri. Tuhan terus pakai anak yang sendiri dalam nama Yesus. Tuhan menolong, Tuhan membukakan segala sesuatunya Tuhan yang tertutup. Tuhan bukakan masa depan yang cerah. Tuhan berikan dalam firman-Nya yang bisa dalam nama Yesus. Dengan pengiringan yang Tuhan, mulai dari hari ini sampai seluruh hidupnya, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Biar kesaksian ini juga Tuhan bisa menguatkan kami, menguatkan biar lemah letih lesu Tuhan, untuk semakin lagi mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging Tuhan. Karena roh itu menurut dari keturunan. Kami mau ikuti yang menurut, karena kami mau dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau yang sudah hadir juga mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ucap syukur. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya. Biarlah ibadah kami di bumi seperti di surga. Firman-Mu diberitakan, urapi mulut tidak diberi nama, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut tidak diberi nama, merupakan isi hati yang tersampaikan kepada kita semua. Kami juga minta berikan seorang murid supaya tiap firman yang kami dengar, kami ingat itu, kami simpan dalam hati kami simpan dalam pikiran kami renungkan itu siang dan malam, dan terlebih lagi kami lakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Kami tidak izinkan semua yang tidak ada dari Tuhan. Semua kesejahan Tuhan nama Yesus. Kami halal dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja sebebas-bebas dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sehat luar biasa. Yes. Amin. Selamat duduk, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih dipujian Tuhan. Terima kasih juga buat kita, Kak Tina, dan juga Adi Fiona ya, yang hari ini sudah perdana mulai Amborin. Ayo siapa lagi mana yang belum Amborin? Ya, belajar sama-sama belajar. Ya, ada gerakan-gerakan dasar. Bersyukur hari ini kita bisa memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Seharusnya kenaikan Tuhan Yesus juga merupakan peringatan yang seharusnya kita ingat betul-betul ya, selain Paskah dan juga Natal. Karena apa? Karena waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kita harus bersyukur. Kenapa ya? Karena Dia akan mencurahkan Roh Kudus. Coba kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, kalau kita mau ketemu Tuhan Yesus, kita harus mana? Israel sana, repot kan ya? Repot. Tapi justru dengan Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus. Kita mau ketemu Tuhan Yesus kapanpun, dimanapun, Dia selalu ada. Dia selalu ada 1x24 jam, setiap detik, setiap menit kita bisa ketemu Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus naik ke surga.
juga sudah mendengar dari banyak khotbah ya, bahwa Tuhan Yesus selama 40 hari semenjak dia bangkit, ya, 40 hari dia ada di dunia ini. Lalu setiap hari yang 40 Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, inilah yang kita perintah. Mari kita terbaca terlebih dahulu di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dan ke-9. Yang sudah ketemu, saya ulang baik dulu. Kita baca firman Tuhan sambil bangun. Baca dengan suara keras. Jangan ada, ya, tidak ketemu. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dan ke-9. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi-saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ujung bumi. Sudah dia mengatakan kepada terangkanlah disaksikan oleh mereka dan awal bentuknya dari keluarga mereka. Amin. Sekarang dulu. Tuhan Yesus ini naik ke surga, dia nggak sembunyi-sembunyi. Ya, disaksikan kurang lebih ada 500 orang. Ya, kalau teman-teman baca di ayat Tuhan Yesus tidak naik ke surga itu bukan dengan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Mungkin, ya, kalau dulu nggak ada yang tahu, ya, bahwa Tuhan Yesus tidak naik ke surga, dan nggak ada yang lihat. Sekarang aja masih banyak yang nggak percaya, apalagi kalau nggak ada yang lihat. Nah, Tuhan Yesus disaksikan banyak orang. Dia naik ke surga, dan kayak terbang. Pernah lihat orang terbang kan tidak? Selain Superman, itu kan cuma di film doang. Pernah ada orang terbang yang punya ilmu katanya cuma film-film silat juga itu kayaknya ada ilmu meringankan tubuh ke atas segala macam, terbang pakai seperti itu. Tapi ini Tuhan Yesus tidak perlu pakai itu, dia memang bisa terbang naik ke surga. Dan di ayat yang selanjutnya itu dengan cara yang sama dia juga akan datang ke dunia ini dengan cara yang sama. Untung dulu belum ada pesawat atau belum ada drone, ya. Kalau tiba-tiba terbang, ketemu ada pesawat dulu di sana, ya, yang sedang terbang. Ya. Tapi Tuhan Yesus kala itu belum ada teknologi canggih. Jadi dia memang naik ke surga, ya, terangkat ke surga dengan cara yang seperti itu. Nah, yang terpenting di sini adalah, ya, kenapa peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ini penting. Kita baca dulu di sebelumnya juga di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa. Demikian katanya. Telah kamu dengar daripada, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan air. Jadi Tuhan Yesus naik surga itu bukan dia lari dari kenyataan, bukan dia takut, tapi Tuhan Yesus sedang mempersiapkan segala sesuatu. Dia bilang sama murid-muridnya, tunggu, jangan kemana-mana dulu sampai janji Bapa ini. Tunggu janji Tuhan. Waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan punya kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk banyak hal, terutama untuk supaya kita menjadi saksi. Sampai tadi bilang apa? Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan apa? Menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tidak jadi saksinya
Tuhan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi artinya apa? Teman-teman, seperti yang kita deklarasikan setiap hari Minggu itu. Aku dan seluruh makan dari Tuhan sampaikan kepada bangsa-bangsa. Jadi inilah janjinya Tuhan Yesus suruh murid-murid itu bukan untuk apa, bukan untuk diam saja, tetapi supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa Tuhan Yesus suruh tunggu? Kenapa tidak kalian jalan dulu menjadi saksi? Bisa kasih mereka langsung cerita tentang Tuhan Yesus? Bisa. Tapi kenapa harus tunggu dalam Kudus? Supaya murid-murid tahu waktu mereka menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ujung bumi itu bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kenapa? Gak bisa kita bersaksi dengan kekuatan kita sendiri. Harus ada apa? Roh Kudus. Nanti kalau murid-murid bersaksi dengan kekuatan mereka, yang ada mereka akan jadi apa? Jadi sombong. Jadi merasa dia yang paling hebat. Bukankah banyak orang kalau dia sudah punya kuasa dengan kekuatan dia sendiri, ya contoh saja. Ya. Bukan hanya di film-film apa drama siap yang kemarin seperti Pak Mega sering diulang. Ya. Di film-film apa di kenyataan di sekeliling kita yang punya ilmu-ilmu, ya mereka akan merasa apa? Hebat. Ilmu-ilmu itu apa? Didapat apa? Dengan kekuatan mereka sendiri, bahkan minta kekuatan dari yang gaib kan. Ada yang dibacok tidak mempan, ada yang ditembak tidak mempan, ya. Ada yang kalau ditangkap katanya gak pernah bisa. Karena Pak licinnya belum, katanya belum kamu apa. Kalau belum ngapain nanti kamu masuk dalam tanah, dalam tubuh, macam-macam. Kalau sudah begitu apa? Dong, jadi akhirnya apa? Bisa apa? Oh katanya kalau ini sudah meninggal tidak makan, tetap aja. Kalau ada sesuatu yang disakitin, siapa yang meninggal? Jadi itu. Ya, itu karena ada kekuatan mereka sendiri. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang seperti karena harus ada Roh Kudus, supaya kesaksian yang kita saksikan ini tidak kosong. Kesaksian yang tidak kaleng-kaleng. Karena ada penyertaan dari Amin. Makanya kita harus berdoa Roh Kudus dulu supaya kita bisa bersaksi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tidak berhenti sampai di situ saja. Kita harus menjadi saksi. Tadi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di ujung dunia. Bahkan ada di amanat agung di Matius 28 ayat 19 ayat 20. Yang kita baca. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Ini janji Tuhan Yesus naik ke surga tidak supaya kita jadi yang mulia, tetapi apa? Dia memberikan Roh Kudus supaya apa? Bisa menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan waktu dia naik ke surga. Makanya kenapa perayaan kenaikan Tuhan Yesus harus benar-benar kita ingat. Karena apa? Tuhan memberikan itu. Tuhan mau apa? Supaya kita bisa melakukan hal yang lebih besar, ya, untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita bersaksi dengan kekuatan kita sendiri, kesaksian kita akan kosong biasa. Kalau kita merasa hebat apa yang sudah kita lakukan, jadi bersyukur. Pak Yanus ada cerita. Coba kalau dia mau tidur, dia akan dengar firman ini.
Tapi harus bisa mengikuti apa? Keinginan. Karena roh itu berbeda dan itu enak-enak dari apalagi di sudah banyak tadi panas kita. Ya, udara juga pengap, udara juga panas. Sekarang ini juga apalagi ya, sudah tidur tambah minyak pula karena apa? Jadi hujan. Kita juga diminta untuk apa? Punya misi, tadi misinya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Kita harus apa? Menjadi saksi sampai kepada bangsa-bangsa. Itu misinya. Jadi setelah Tuhan Yesus naik, kita penuh Roh Kudus, jangan diam saja. Kita harus mau bergerak jadi saksi. Ngomong bahwa Tuhan Yesus baik. Apa yang kita alami, apa yang kita dapat, kamu ceritakan. Tidak mudah. Memang betul tidak mudah. Tapi ada Roh Kudus yang menyertai kita sehingga akan ditolong. Bersaksi mudah atau mudah? Mudah. Tapi tidak semudah yang kita katakan. Coba teman-teman, kemarin dia latihan apa namanya? Latihan bola kali pertama itu. Bagaimana? Semangat? Mas semangat besok? Oh iya, ternyata itu bukan belum latihan dasar loh, saya kasih tahu. Saya ada telepon sama si kakak dia. Ya, kakak dia. Nanti sudah latihan dasar kan? Belum pak, baru perkenalan doang. Baru perkenalan doang. Nanti belum mulai latihan yang sesungguhnya. Oh iya, tapi apa? Harus dimulai. Wah kayaknya jadi pemain bola itu gampang, bisa gocek sana, gocek sini, gocek sana. Bukan cuma itu saja kan ternyata. Itu baru perkenalan. Kemarin saya lihat di fotonya apa videonya, sudah pada lihat tuh? Sudah lihat sendiri bagaimana? Fiona yang mengantuk jadi ketawa tapi kenapa? Melihat tingkah laku kakak-kakak. Tapi memang tidak mudah. Saya lihat juga sendiri tidak mudah. Saya share di video itu dan teman-teman supaya apa? Supaya kita bisa introspeksi bahwa apa yang ternyata dilakukan oleh orang lain, yang kita jadi atlet, kita jadi apapun, ini apapun ya, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, yang kita lihat, yang kita alami saja teman-teman kemarin ternyata belum mulai masuk awal teknik apa latihan dasarnya, lalu perkenalannya itu sudah mungkin agak susah, ya beberapa teman-teman agak susah supaya kita tahu, oh iya ternyata tidak mudah. Dan kalau kita sudah tahu itu tidak mudah, kita harus mau apa? Sungguh-sungguh. Kelihatannya kayak kakak Andre, kayak kakak Lingkuan, kakak Andre sudah S3. Mudah kan tidak? S3 mudah kan tidak? S1 saja dulu. Selesaikan dulu S1, baru kita menuju ke S3. Jangan masuk S3. Gak bisa langsung S3. Bisa kan tidak? Langsung S3. Gak bisa. Bukan bagian kita. Dengan tekun, dengan apa namanya, dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi, lakukan dengan pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak apa? Tidak sombong. Supaya kita tidak bisa berlaku. Kita lakukan bersama dengan Roh Kudus, kita tahu, oh iya, saya kuliah, saya bisa dapat dipegang umur karena ada Tuhan. Kita tidak menggunakan kekuatan kita sendiri, kalau kita mau Roh Kudus yang tolong kita. Teman-teman bisa jadi saksi. Karena ini perintah. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, perintahnya supaya kita menjadi saksi. Coba bilang sampai kanan, kau harus jadi saksi. Jadi saksi, bersaksi. Ya. Bersaksi mudah. Lakukan hal yang benar, supaya kita mudah bersaksi. Bahkan kegagalanmu juga bisa kamu saksikan.
Aduh papi, kalau gagal itu malu. Malu buat siapa? Yang dipermalukan adalah iblis. Mungkin kamu kita malu, tapi sebentar saja. Tapi ada banyak orang yang menutupi kesalahan. Banyak orang yang akhirnya apa? Pakai topeng, menutupi kesalahan, menutupi hal-hal yang bodoh, menutupi dosa yang sudah mereka lakukan. Enak nggak nutupi itu? Ya. Coba pakai masker. Jadi sekarang ada yang mau pakai masker, ada yang mau pakai masker lagi. Enak kan tidak pakai masker? Tidak. Pakai topeng juga kan enak. Pakai masker aja nggak enak, apalagi pakai topeng. Lebih baik kamu apa ada. Kita semua jadi suratan yang terbuka, supaya orang bisa melihat apa yang kita lakukan, memuliakan nama Tuhan. Ini yang memang harus kita lakukan. Untuk memuliakan, membuat nama Yesus itu harus. Jangan membuat namanya dia menjadi dia. Banyak orang yang akhirnya dengan tingkah laku yang bilang, oh anak orang Kristen, orang pengikut Yesus, tetapi tingkah lakunya masih konyol-konyol dan macam-macam yang tak pernah. Banyak kan? Banyak. Tapi kita yang ada di sini, saya percaya semuanya pengikut Yesus yang membuat nama Tuhan Yesus itu harum. Orang akan melihat kamu sebagai gambar Allah yang hidup. Kamu adalah gambar Allah yang hidup, bukan gambar siapa saja, tapi gambar Allah yang hidup. Tidak usah takut menjadi saksi. Karena apa? Ada Roh Kudus yang akan menyertai. Jadi, Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita. Terus tidak. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Tapi dia naik ke surga supaya ada yang bisa menyertai kita setiap waktu. Coba bilang sama ada Roh Kudus yang menyertai kamu. 2 Korintus 2 ayat 16. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengetahuan akan Dia di mana-mana. Waktu kita mau jadi saksi, kita akan mengharumkan nama kita. Di mana? Di mana-mana. Coba bilang, kamu jadi saksi mana? Di mana-mana. Di lapangan bola kita bisa nggak jadi saksi? Bisa. Bisa nggak? Bisa jadi saksi di lapangan bola. Tidak mudah panas. Akan lalu kita lihat ada yang tidak terima langsung kasih tendang. Wah, pakai ilmu terus apa itu kan? Sampai tulang rusuk lawannya jadi panas semua. Akhirnya apa? Dia terskors, tidak boleh main lagi. Ya, dikeluarkan dari klub dan segala macamnya. Pasti ada sanksi. Bahkan kemarin kabar terakhir yang kita dengar juga di stadion Rumah SNMP. Dikira bakar-bakar apa kali? Semuanya itu satu bakar. Yang rugi siapa? Yang rugi apa? Kalaupun memang kalah, dia memang menunjukkan. Makanya kalau ada Piala Dunia, siapa yang integrasi? Yang integrasi tidak ada, susah. Susah kan biasanya Belanda. Lu ya, kalau saya pilihnya yang menang. Lu ya, orang ada saya terserah. Mau jangan kayak menang lah, bahkan mau Indonesia yang menang atau menang. Saya juga Indonesia yang menang. Gak usah pilih yang menang. Saya pilih yang menang. Kalau pilih yang menang, nah jadi kita terlihat. Kalau ada yang kalah menurut saya masih di Papua waktu itu. Oh, kalau ada yang kalah, ya pilih apa namanya Brasil lah, pilih yang Portugal yang masuk ke semifinal. Oh, ada yang bisa kan? Karena apa? Kalah. Ya rugi siapa kalau tim bisa? Tidak bisa nonton lagi timnya. Tidak bisa nonton TV lagi. Makanya pilih layak. Nah, saya sarankan pilih yang mana, jangan pilih yang macam-macam. Pilih yang mana?
disampaikan kepada bangsa-bangsa. Tingkah kita, perbuatan kita harus mencerminkan Tuhan Yesus. Yang kemarin di di konser, saya janjian sama ternyata kita bagikan sama tentang buah-buah roh. Buah roh apa? Kasih. Penguasaan yang terakhir pertama penguasaan. Ya, terus dibilang tidak ada yang hal-hal tersebut yang menghalanginya, yang salah dari itu semuanya dari kita. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka buah-buah itu ada dalam kita. Ada kasih, kasihkan dia. Kasih kepada siapa? Kasih kepada yang baik saja kami. Jangan kasih kepada yang tidak baik, yang jahat kepada kita. Terus apa? Ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada apa? Penguasaan diri. Ini tidak mudah. Tidak mudah untuk kita bisa menguasai diri. Ya, dalam nama Yesus sudah ada semuanya juga. Ada penguasaan diri. Itulah buah-buah. Kalau kita sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, buah roh itu harus muncul dari dalam diri. Ada apa? Kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kekuasaan, ada kesetiaan. Inilah yang nanti akan dilihat oleh orang-orang yang melihat kita sebagai suratan yang terbuka, yang orang lain bisa lihat, supaya ada sukacita di dalam masalah sekalipun, ya kita tetap dapat bisa bersukacita. Di dalam kesedihan kita tetap bisa bersukacita. Kita tidak bersukacita dengan orang yang bersedih, tetapi kita apa? Bersama-sama untuk bersedih. Ada lemah lembutan. Beda ya lemah lembut dan lemah lembut. Lemah lembut beda dengan lemah lembut. Lemah lembut itu apa? Dia melambai-lambai itu. Dan tidak ada yang Tuhan Yesus buat. Yang Tuhan tidak pernah menciptakan orang yang melambai itu. Pasti ada yang salah. Laki-laki ya laki-laki kan. Perempuan tidak ada yang setengah-setengah. Walaupun sekarang itu mulai apa? Banyak yang mentolerir hal tersebut. Bahkan gereja-gereja juga mentolerir pungkatannya. Itu kan haknya mereka. Kita harus menghormati. Tidak. Akhirnya ada perkawinan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Gimana bisa perempuan apa laki-laki jadi mama? Gimana bisa laki-laki jadi papa? Perempuan jadi papa. Ya. Inilah hal-hal yang harus kita kekuatan Roh Kudus. Kita nggak bisa menentang itu langsung, ya, tapi kita punya Roh Kudus, punya kekuatan. Kita bisa bilang Tuhan tolong saya. Kalau ada temanmu yang seperti ini, kita minta tolong sama Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita bisa ngomong sama Tuhan mengasihi kamu. Iya, orang seperti itu harus ditolong. Nah kalau tidak, jangan bagus seperti itu. Ada nggak orang-orang yang akhirnya sebut dari melambai seperti itu? Ada. Ada apa? Mereka biasanya apa? Bilang jati diri mereka. Mereka ada yang salah. Mungkin ada perlukan orang tua, karena orang tua kepengen punya anak perempuan, akhirnya laki-laki didandani macam-macam, ataupun sebaliknya. Nah, kita ini harus menjadi saksi. Kita harus menceritakan kabar baik. Tadi tidak susah, karena yang sudah mencontohkan. Gampang saja bersaksi seperti
nanti menaikkan Tuhan Yesus lagi. Kita punya tugas untuk apa? Menjadi saksi. Kekristenan tanpa ada saksi ada kekristenan yang mati. Tapi pernah ceritakan saksinya waktu saya ikut ibadah di salah satu di hotel situ ya, kalau nggak salah di hotel Asia. Ada hamba Tuhan. Dia senang cerita. Ada nenek-nenek. Wah, dia bersaksi tuh. Punya ada oma juga. Dia suka bersaksi juga. Tapi jangan menjadi oma dulu baru kita bersaksi. Amin kalau bersaksi di seluruh sarjana kenal ama semua. Ya, padahal kami yang tinggal di situ kan kami lagi kenal. Dan tentu saya dengan mami itu kenal. Tapi ama sama sarjana itu kenal. Cuma karena kita sekarang sudah pindah di daerah alur, ama jalan ke sana mungkin ada beberapa orang baru jadi kami tahu. Ya, sama seperti yang dikisahkan. Ya. Ada nenek-nenek, wah dia suka sekali bersaksi. Wah semua orang ceritakan kabar baik. Satu hari nenek ini diajak pergi ke mall sama keluarganya, sama cucunya, sama anaknya sudah bilang, nenek kalau kesana jangan pergi sendirian. Oke siap. Jadi sampai di mall yang lain jalan-jalan karena nenek kan capek biasanya duduk. Ya. Nenek tunggu di sini ya. Saya pergi lihat-lihat baju dulu di sana kata cucu. Oke. Karena nenek itu nggak mau dia, nggak bisa duduk juga. Dia selalu pengen apa? Bersaksi. Wah dia akhirnya ketemu, dia bisa bersaksi. Ya. Dia bersaksi, dia cerita, dia nggak peduli orang yang dia saksikan itu terima ataupun tidak. Dia tetap ngomong saja. Sampai cucunya datang. Mana ini nenek kemana? Ternyata neneknya ada di sebelah sana. Dia lagi ngomong. Ternyata tidak dia. Nenek sedang bersemangat sekali bersaksi. Akhirnya dia bilang, nenek lagi apa ya? Tunggu cucu, saya sedang bersaksi. Nenek, ini kan patuh. Wah, neneknya sedang bersaksi dengan patuh. Ya, karena nenek mungkin agak tahu sedikit seperti itu. Enggak apa-apa. Saya lebih baik bersaksi sama kamu daripada saya jadi orang Kristen yang patuh. Kalau orang Kristen yang patuh, mau jadi orang Kristen patuh? Jangan, harus mau bersaksi. Karena apa? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita harus bersaksi. Amin. Yerusalem kita bilang orang yang ada di seluruh kita. Orang yang ada di seluruh kita. Ada kan teman yang belum bertobat? Lagi orang yang mungkin di luar sana, ya beragama lain, ataupun teman-teman kita yang kacau-kacau. Banyak kan? Banyak apa? Pikir mereka sudah besar, itu pilihan mereka. Tidak. Ya, mereka memang sudah besar, itu pilihan mereka. Iya, tapi pilihan kamu dipilih oleh Tuhan Yesus. Ya, hari ini kamu dengar firman ini bukan kebetulan supaya kamu jadi saksi. Amin. Memang mereka sudah besar, itu pilihan mereka, betul. Tapi kita juga harus mau memberitakan kata. Tetap kita beritakan. Karena itu tugasnya kita untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, di Samaria, sampai mana? Sampai ke ujung. Ya, tidak ada populer yang ada di Turki. Ya memang mungkin teman-teman yang dari Indonesia juga banyak. Tapi kita selalu mendorong, ayo tetap kamu bersaksi, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa bersaksi dan ada Roh Kudus yang menyertai. Supaya apa? Perkataan kita, kesaksian kita itu tidak kosong-kosong. Kesaksian kita penuh kuasa. Nah, tadi apa? Waktu Roh Kudus berkata, kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu apa? Untuk berkata-kata. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam kita. Mari semua teman-teman yang di Kota Solo, jangan berhenti. Ya. Teman-teman sudah tiba di Kota Solo, bukan satu kebetulan, tapi ini rencana Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Ya.
selalu WA ngajakin kamu beribadah, ngajakin kamu ke konser, ya ngajakin dan lain-lain segala macam. Nanyain kamu sudah baca firman atau belum, di mana sudah itu belum. Ya itu memang tugasnya saya. Kamu suka nggak suka, tetap saya akan lakukan. Saya nggak mau jadi orang yang takut, seperti yang nenek tadi. Harus bergerak, ceritakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dalam semua aspek hidupnya kita bisa kan? Bisa. Ayo buktikan bahwa kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan cuma yang beragama saja, tapi kita sebagai pengikut Kristus harus mau bersaksi, karena ini adalah tugas tanggung jawab kita selama kita masih di dunia. Tujuan Tuhan menjadikan kita, membentuk kita dari kandungan ibu kita, ya. Supaya apa? Supaya mengharumkan nama Tuhan, ya. Di 2 Korintus 2 ayat 14 tadi, ya. Dengan pengenalannya akan Dia, supaya apa? Namanya menjadi harum. Ya. Amin. Semuanya siap menjadi saksi? Siap jadi saksi? Ya. Jangan pakai topeng kalau menjadi saksi. Buka topeng. Oke, ini bakal punya siapa yang buka topeng? Buka topengnya. Tunjukkan. Yuk, saya pengikut Kristus. Lihat diri saya. Ada Roh Kudus, ada Tuhan yang menyertai saya dalam semuanya. Mari semuanya saya mau membantu diri. Tuhan ini kami mengucap syukur karena kami hari ini Tuhan memperingati Engkau naik ke surga. Engkau yang naik ke surga, mengangkat ke surga, yang disaksikan oleh banyak orang. Dan dengan cara yang sama Engkau juga nanti akan turun. Tapi kami tidak mau diam saja. Sambil menunggu Engkau turun dengan cara yang sama itu Tuhan, kami tidak mau diam saja, tetapi kami mau pergi, bergerak untuk kami menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, di Samaria, dan sampai ujung. Kami mau Tuhan menjadi saksi sampai ujung. Kami menjadi berkat bagi banyak orang sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku, supaya hidup kami benar-benar benar, supaya hidup kami benar-benar hidup, karena kami hidup di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami serahkan semoga tangan Tuhan. Kami sudah selesai, firman-Mu sudah selesai, kami mendengar, tapi kami percaya firman-Mu akan terus mengerjakannya sampai selesai dalam hidup ini, mengingatkan kami, menolong kami, supaya kami tetap berdiri di dalam jalan-jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak menyanyi malam hari ini. Mungkin kita memberikan persembahan syukur kita.
bersama-sama deklarasi basic dimulai. Dengan kuasa pengangkatan Kristus, aku dan istri rumahku melayani kesehatan dan keselamatan, bahwa kesenangan, persahabatan, dan kesehatan. Amin. Dengan kuasa pengangkatan Kristus, aku dan istri rumahku melayani kesehatan dan keselamatan, roh melakukan dan desa orang. Amin. Dengan kuasa pengangkatan Kristus, aku dan istri rumahku melayani kesehatan dan kutu-kutu Yeremia, ikatan logisnya dan serat-serat serta air istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dengan kuasa pengangkatan Kristus, aku dan istri rumahku melayani kesehatan dari roh keterbakangan, kebodohan, kemiskinan, dan kemalasan. Amin. Dengan kuasa pengangkatan Kristus, aku dan istri rumahku telah siap menerima pencurahan roh pengampunan, pertobatan, dan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Amin. Dengan kuasa pengangkatan Kristus, aku dan istri rumahku telah siap menerima segala berkat rohani di surga. Amin. Dengan kuasa pengangkatan Kristus, aku dan istri rumahku memberkati bangsa-bangsa. 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 Sekali lagi, Aku dan istri rumahku memberkati bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah kami. Kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidupnya. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang sudah menyertai kami. Roh Kudus yang akan menolong kami, menuntun kami, mengingatkan kami, bahkan yang akan menghibur kami saat kami sedang dalam keadaan yang tidak baik. Saat kami sedang bersedih, Tuhan Roh Kudus yang akan menghibur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengurapi setiap kami Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, sehingga kami boleh layak terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Berkati semua yang akan kami lakukan sisa waktu kami, bahkan saat kami istirahat, Tuhan menyertai kami. Kami tidur dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyertai kami, karena Engkau juga yang memberkati kami waktu kami tidur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berkati semua kami Tuhan dalam semua yang akan kami kerjakan, bahkan nanti di ibadah kami di hari Minggu. Tuhan juga memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, bahkan perjalanan pulang kami Tuhan sertai. Kami tiba di rumah, dorongan mudah dan perlindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan hujan segeralah berhenti dalam nama Yesus. Kami pulang, kami tidak kehujanan, kami
pulang dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami pulang dalam anugerah Tuhan. Dan sebelum pulang kami menerima berkat Tuhan. Mari semua Tuhan angkat dua tangan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidupmu seumur hidupmu. Diberkatilah rumahmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayanan, diberkati semua yang akan dijumpai dalam kerjaan. Apapun itu akan menjadi berhasil. Bahkan perjalanan akan terus beruntung, maka terus naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel dicurahkan penuh melimpah dalam hidup. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita sebagai mempelai. Haleluya, kami terima berkat itu. dan tunggu pencurahan Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus sudah di dalam kita